aplikasi statistik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian kuantitatif dengan metode partial least squared structural equation modeling. SmartPLS banyak digunakan dalam penelitian manajemen, akuntansi, pemasaran, dan ilmu sosial karena mampu mengelola data dengan sampel kecil dan tidak menuntut data berdistribusi normal. Kegunaan SmartPLS antara lain untuk menguji hubungan antar variabel laten, menganalisis model penelitian yang kompleks, serta membantu meneliti dalam pengembangan dan pengujian teori yang bersifat prediktif. Dalam SmartPLS terdapat dua model utama, yaitu outer model dan inner model. Outer model digunakan untuk menguji hubungan antara indikator dengan variabel laten, sedangkan inner model digunakan untuk menguji hubungan antar variabel laten. Nah, langkah awal penggunaan SmartPLS adalah mengimpor data dari Excel ke file berbentuk CVS atau Notepad, lalu menghubungkan indikator ke variabel, serta membentuk hubungan antar variabel sesuai model penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan model penelitian sudah sesuai sebelum dilakukan pengujian statistik. Oke, kita masuk ke validitas konvergen atau outer loading. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah indikator mampu mengukur variabel yang diteliti. Salah satu uji validitas adalah convergent validity yang dilihat dari outer loading. Langkah-langkah uji validitas yaitu 1. Klik menu calculate, 2. Pilih PLS algoritma, 3. Jalankan analisis, 4. Periksa nilai outer loading pada setiap indikator. Kriteria yang digunakan adalah nilai outer loading lebih dari 0,7. Untuk penelitian awal, 0,5 sampai 0,6 masih dapat diterima. Uji ini berguna untuk memastikan indikator yang digunakan benar-benar relevan. Oke, selanjutnya uji validitas FEE, Average Variance Extracted atau AVE digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel laten mampu menjelaskan indikator-indikator lainnya. Langkah-langkah uji FEE yang pertama, jalankan PLS algorithm. Yang kedua, buka tabel construct reliability and validity. Yang ketiga, periksa nilai FEE setiap variabel. Kriteria FEE adalah lebih dari 0,5. Uji ini berguna untuk memastikan kualitas pengukuran variabel laten dalam model. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sendiri tentang uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah bertujuan untuk mengetahui konsisten indikator dalam mengukur variabel. Uji ini memastikan bahwa hasil pengukuran dapat dipercaya. Indikator reliabilitas yang digunakan adalah Cronbach's, alpha dan composite reliability dengan nilai lebih dari 0,7. Terus langkah-langkah uji reliabilitas ada 3. Pertama, jalankan PLS algorithm. Kedua, buka construct reliability and validity. Ketiga, periksa nilai Cronbach's, alpha dan composite reliability. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan aplikasi komputer statistik tentang R-square. R-square adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen. Dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Dengan kata lain, R-square membantu kita menilai seberapa baik model penelitian mampu memprediksi hasil. Dari penjelasan R-square tersebut, ada beberapa langkah-langkah pengukuran R-square. Langkah-langkah tersebut ialah 1. Jalankan PLS algoritma pada data penelitian. Setelah itu, perhatikan nilai R-square yang muncul pada masing-masing variabel dependen. Dari hasil langkah-langkah tersebut, muncullah interpretasi nilai R-square. Nilai R-square berupa angka nilai 0,75 yang menunjukkan model kuat, nilai 0,50 yang menunjukkan model sedang, yang C nilai 0,25 menunjukkan model lemah. Dari setelah interpretasi nilai R-square tersebut, uji R-square sangat berguna untuk menilai seberapa kekuatan dan keandalan model penelitian ini, sehingga kita dapat mengetahui seberapa baik hubungan antara variabel independen dan dependen kita gunakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, uji tes statistik.
Uji statistik digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara variabel dalam model penelitian. Langkah-langkah: 1. Klik calculate. 2. Pilih bootstrapping. 3. Tentukan jumlah subsampel, misalnya 5000. 4. Jalankan bootstrapping. 5. Periksa nilai t-statistik dan p-value. Kriteria pengujian adalah t-statistik lebih dari 1,96 atau p-value kurang dari 0,5. Uji ini digunakan untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Berdasarkan perhitungan Inel-Moder, PLS algoritma, bootstrapping, dan blindfolding, didapatkan bahwa nilai effect size atau F2 dengan ketentuan 0,02 sama dengan kecil, 0,15 sama dengan menengah, 0,35 sama dengan besar. Berdasarkan output pada calculate PLS algoritma, dapat kita lihat bahwa di sini hanya indikator variabel Z saja yang dapat dinilai. Maka dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan nilai effect size atau F2 untuk indikator Z dengan nilai 0.552, artinya indikator ini termasuk berpengaruh sangat besar. Selanjutnya perhitungan nilai Q2. Sesuai dengan ketentuannya, 0,02 dikatakan lemah, 0,15 dikatakan moderat, dan 0,35 dikatakan kuat. Berdasarkan output pada calculate blending folding bagian redundansi, validasi dapat kita lihat bahwa di sini hanya indikator variabel Y dan Z saja yang dapat dinilai. Maka dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan nilai Q2 untuk indikator Y dengan nilai 0,335, artinya indikator ini termasuk kuat, dan nilai Z yaitu 0,405 yang juga termasuk kuat.